Judul, Taring Singa Darah Serigala. Pembukaan. Di tengah padang sabana yang luas hiduplah seekor singa bernama Azhara, raja muda yang gagah dan bijaksana. Ia hidup damai bersama kekasihnya Naya, singa betina yang lembut tapi tangguh. Mereka berdua menjadi simbol cinta dan kekuatan di antara kawanan. Namun jauh di utara, di hutan lebat yang dingin, berdiri kerajaan gelap yang dipimpin oleh Raja Serigala bernama Farkon. Farkon adalah makhluk kejam, haus darah, dan ingin menguasai seluruh sabana agar kaumnya tidak lagi kekurangan makanan. Awal konflik suatu malam, ketika bulan purnama, Farkon dan pasukan serigala menyerang wilayah singa. Pertempuran hebat pecah. Dalam kekacauan itu, Naya mencoba melindungi anak-anak singa dan kawanannya, namun Farkon berhasil menangkapnya. Dengan taring yang penuh kebencian, ia membunuh Naya di hadapan Azhara, lalu mundur sambil meninggalkan suara tawa dingin. Azhara berteriak marah, namun terlalu lemah saat itu untuk mengejar. Ia hanya bisa melihat tubuh Naya terbaring di tanah berlumuran darah. Sejak malam itu hatinya dipenuhi dendam. Perjalanan balas dendam. Hari-hari berlalu, Azhara tidak lagi sama. Dahulu penuh wibawa dan bijak, kini ia muram penuh amarah tapi juga semakin kuat. Ia berlatih setiap hari, mencakar pohon sampai tumbang, mengaum di tebing sampai bergema di seluruh sabana, dan bertarung dengan buaya di sungai hanya untuk menguji kekuatannya. Ia mendekati para hewan lain untuk mencari sekutu. Kuda Nil tua yang bijak memberi nasihat. Balas dendam akan membakar hatimu, Azhara. Tapi terkadang api itu memang diperlukan untuk mengusir kegelapan. Elang emas yang menjadi mata-mata dari udara, kerbau liar yang bersedia membantu dengan tanduknya dalam pertempuran. Namun sebagian singa dalam kawanannya ragu. Mereka takut perang besar melawan serigala hanya akan membawa kehancuran. Pertarungan pertama, Azhara memutuskan untuk menyerang markas kecil serigala di hutan timur. Dengan strategi, ia dan pasukannya berhasil menang, tapi ternyata itu hanyalah umpan. Farkon sudah menunggu di utara dengan pasukan utama. Dalam pertempuran itu banyak singa terluka, dan Azhara nyaris kalah. Namun sebelum mati ia teringat wajah Naya dan sumpahnya untuk tidak menyerah. Dengan auman yang mengguncang bumi, ia berhasil melarikan diri bersama pasukan tersisa. Momen kesadaran. Di tepi danau, Azhara termenung. Ia melihat bayangan dirinya di air, lalu seolah mendengar suara Naya berbisik, "Kau bukan hanya singa yang penuh dendam, Azhara. Kau adalah pemimpin. Bangkitlah bukan hanya untukku, tapi untuk semuanya." Sejak itu Azhara mulai menyusun strategi bukan hanya untuk balas dendam pribadi, tapi juga untuk menyelamatkan sabana dari kekuasaan serigala. Pertempuran terakhir malam purnama berikutnya, Azhara dan seluruh kawanan singa menyerbu benteng serigala di hutan utara. Pertempuran berlangsung sengit.